Udah ya. Nah, kemudian alat bersuci. Fasilitasnya apa? Kalau kita berwudu ada cara, ada alatnya. Nah, alat untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah air, dan air ini mungkin yang paling banyak kita gunakan, baik untuk bersuci atau untuk cuman bebersih-bersih saja. Air. Mungkin 70% dalam kehidupan kita, 24 itu tidak pernah kita lepas daripada air. Jadi air, wudu pakai air, mandi junub, mandi sunnah pakai air, istinja pakai air, apalagi mandi janabah pakai air, apalagi nyuci baju pakai air, nyuci badan pakai air, nyuci tempat pakai air, semuanya menggunakan air. Makanya ditaruh nomor 1 karena air ini bisa 70% lebih kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk bersuci ataupun bukan untuk bersuci. Udah ya, 1. Yang kedua adalah tanah. Kapan tanah itu digunakan dalam bersuci? Nah, itu ada 2. Yang pertama adalah tayamum. Dan yang kedua adalah pada saat kita menghilangkan najis mughalladhah. Menghilangkan najis mughalladhah. Yang kena badan, pakaian, tempat, najis mughalladhah tadi dari anjing atau babi, maka kita menggunakan tanah. 7 kali siraman. Salah satu siraman itu adalah air bercampur tanah. Nah, jadi tanah itu digunakan ada 2. Untuk tayamum, yang kedua untuk menghilangkan najis mughalladhah. Yang ketiga alat bersuci adalah menyamak. Tahu menyamak? Menyamak kulit. Menyamak kulit. Nah, orang zaman dulu menyamak kulit itu apa namanya itu pakai tahi burung merpati. Kenapa? Katanya tahi burung merpati itu agak panas. Jadi dia bisa membakar lemak-lemak yang tertinggal di kulit binatang itu. Nah, semua kulit boleh disamak kecuali 2, kulit babi dan kulit anjing serta keturunannya, itu nggak bisa disamak. Nah, tapi selain itu boleh. Nah, bukan berarti manusia boleh juga disamak kulitnya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh disamak, bukan karena najis, tapi karena kemuliaan manusia itu. Lihtiramihi, karena menjunjung kehormatan sebagai manusia. Nah, jadi selain anjing babi boleh. Buaya, ular, apalagi yang biasanya? Kambing, sapi. Itu boleh. Cuman kalau kambing dan sapi itu boleh disamak dan boleh kulit juga digunakan untuk jadi apa namanya itu? Keramba, apa namanya? Rambah bukan keramba ya. Alias dibikin nanti kerupuk. Atau kalau orang Jawa itu bisa, saya suka tuh makan orang Jawa. Apa namanya? Krecek. Tahu krecek? Orang Jawa pasti tahu tuh, pakai kulit sapi. Pakai kikil, pakai kulit sapi. Itu boleh dimakan. Tapi selain binatang yang halal, seperti umpama harimau atau buaya atau ular, kulitnya disamak. Tapi nggak bisa dibikin rambak. Siapa tahu umpama kulit buaya dijadikan kerupuk, nggak bisa, nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena binatangnya itu suci tapi tidak halal, tidak boleh dimakan. Ya, ini alat bersuci yang nomor 3 adalah alat menyamak. Alat menyamak. Dulu orang menyamak pakai burung merpati dicampur pakai apa namanya itu daun-daun pepaya yang pahit-pahit. Kalau zaman sekarang lebih canggih ya, orang-orang zaman sekarang kan menggunakan zat kimia, entah apa zat kimia itu campuran. Kalau zaman dulu itu ya tahi burung merpati, daun pepaya, dikasih kapur sirih, macam-macam tuh. Supaya apa? Untuk menghilangkan lemak-lemak yang tersisa atau daging-daging yang tersisa di kulit itu. Itu alat penyamak boleh. Walaupun kata ulama alat penyamak itu berasal dari najis seperti burung merpati itulah. Tahi burung merpati kan itu najis, tapi boleh digunakan untuk menyamak. Nah, setelah itu nanti dibersihkan.
kulitnya, maka jadilah suci kulit tadi. Lalu dijadikan baju, dijadikan jaket, dijadikan celana panjang, dijadikan macam-macam sejadah. Boleh nggak? Boleh. Walaupun itu kulit buaya. Ya, kulit buaya dibikin tas umpama. Lalu kita sholat sambil membawa tas kulit buaya tadi. Sholat kita sah nggak? Sah. Kenapa? Karena sudah disama. Baik, kemudian yang terakhir, alat untuk bersuci yang terakhir itu adalah batu. Batu untuk istinja. Ya, zaman dulu orang istinja itu pakai batu. Batu apapun boleh. Asal jangan pakai batu karang. Kalau batu karang ringsak nanti. Ya. Nah, batu cincin bang, nggak boleh juga. Karena batu cincin itu licin. Dia syaratnya nanti salah satunya adalah bisa mengangkat najis tersebut. Kalau licin seperti batu cincin nih, kayak cincin ini. Bagaimana dia bisa menghilangkan najis? Karena bisa. Kenapa? Karena dia licin. Salah satunya itu adalah syaratnya harus kasat. Tahu kasat? Ya, bukan kasar, kasat. Alias bisa menghilangkan najis tadi. Kalau licin nggak bisa. Nah, itu batu istinja. Zaman dulu batu. Kalau zaman sekarang pakai tisu. Tapi tidak boleh tisu basah. Harus pakai tisu kering. Itu belajar cara melap. Mungkin sekarang kita nggak merasa. Tidak penting-penting banget tuh pakai tisu. Padahal nanti kalau kita berangkat naik pesawat, apalagi ke Mekah ya, lama. Kalau dari Jakarta bisa 9 sampai 10 jam atau mungkin lebih. Kalau dari Surabaya bisa sampai 11 sampai 12 jam, lama. Nah, bagaimana kita dalam pesawat gak kencing? Biasanya pasti kencing. Bahkan terkadang ada orang yang buang hajat besar. Kayak kemarin tuh bulan apa kemarin? Terakhir saya berangkat umrah bulan Syawal. Ya, habis Idul Fitri, setelah Idul Fitri berapa hari saya berangkat bawa jamaah. Seumur-umur saya nggak pernah buang kotoran hajat besar di pesawat. Tapi waktu itu muntah makan apa saya mengguruk perut, sakit perut. Buang hajat saya dalam pesawat. Pesawat apa kemarin? Pesawat India saya buang hajat di situ, Air India. Untung nggak meledak pesawatnya. Istinja. Pakai tisu dulu, baru pakai air, selesai. Nah, kita pakai caranya. Istinja pakai tisu dulu, baru siram pakai air. Kalau pakai air semuanya, habis nggak cukup. Nah, itu. Saya transit di Thailand, pernah. Transit di Thailand. Itu tahun lalu, setelah haji, saya pulang transit di Thailand. Di bandara Thailand, saya mau buang hajat. Pas selesai buang hajat, ternyata nggak ada airnya. Orang Thailand itu ternyata kalau buang hajat, selesai buang hajat di bandara itu pakai tisu aja. Tisu, nggak ada airnya. Ya Allah, bingungnya saya. Sudah selesai, pakai tisu aja. Nah, boleh, boleh. Tapi kalau ada orang tidak pakai tisu, tidak pakai air, maka orang itu berdosa. Makanya Nabi pernah melihat orang yang di alam kubur itu disiksa gara-gara dia tidak istinja. Tidak istinja. Paham tuh? Ya, mudah dipaham ya. Nah, jadi itu alat bersuci ada 4. Yang pertama apa tadi? Air, dan ini yang paling banyak. Yang kedua adalah tanah. Digunakan dalam 2 cara, yaitu digunakan dalam 2 cara bersuci, yaitu tayamum dan menghilangkan najis mughalladhah. Yang ketiga adalah alat penyamak kulit maksudnya. Dan yang keempat adalah batu istinja. Sekarang nggak pakai alat batu, tapi sekarang pakai tisu. Nah, semua itu alat-alat untuk bersuci. Tapi kalau kita nggak menggunakan alat-alat itu dalam bersuci, maka kita tidak sah bersuci kita. Bersuci kita tidak sah. Ada orang wudunya pakai tanah. Ya, dulu saya masih kecil nih. Kelas SD mungkin kelas SD kelas 3 atau apa. Namanya belajar kan cuman seada-adanya juga guru ngajarin di SD itu.
Katanya kalau nggak ada air pakai tayamum, pakai apa? Wudu, pakai apa? Pakai debu tayamumnya. Jadi waktu itu saya mau sholat di Langgar, sholat taraweh, mau pulang susah. Akhirnya air nggak ada, bertayamum, tapi tayamumnya kayak orang wudu, gini. Pakai tangan di kepala lagi, kuping, baru kaki. Bukan begitu tayamum. Tayamum cuma 2 anggota saja yang kena, wajah dan tangan. Itu sama kayak sahabat dulu, ada sahabat waktu selesai perang gitu tengah malam istirahat. Ternyata malamnya mimpi basah. Mimpi basah. Pagi hari mau salat subuh, musim dingin, dingin banget. Dingin banget. Nggak bisa mandi, kalau mati bisa mati. Akhirnya bergulung-gulung di pasir. Nah, cuman ilmu dengaran tayamum tuh pakai debu. Jadi dia pikir kalau mandi junub juga bergulung-gulung di pasir, bergulung-gulung. Nah, sampailah berita kepada Nabi, kata Nabi kalau kamu tayamum bukan begitu saya caranya. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bihujuikum wa aydikum. Kalau tidak ada air, kata Allah Ta'ala, kalau engkau ingin bersuci tidak ada air, maka tayamumlah. Tayamumlah dan usaplah wajah dan kedua tanganmu. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i dari ujung sampai siku, tapi kalau mazhab yang lain cuman di telapak tangan sini aja. Nah, sudah. Kalau kita sampai ke siku. Nanti semuanya akan sampai bab tayamum itu. Berapa menit lagi? Sampai waktu? Berapa menit? 10 menit lagi. Oh, masih banyak ya? Baik. Hah? Ya. Hah? 10 menit lagi.